Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2301 Pengalaman Wang Qiang. Wang Qiang, apakah kamu berpura-pura tidak sadar? Chou Feng bertanya dengan heran. Omong kosong, aku tidak berpura-pura pingsan, monster jelek itu benar-benar menyiksaku, kata Wang Qiang. Jelek. Melihat apa yang dikatakan Wang Qiang, Chou Feng terkejut sesaat, dan kemudian bertanya, bukankah kamu suaminya? Itu harus ditinggalkan di tangan monster jelek itu. Desak Wang Qiang. Bahkan jika kamu bukan suaminya, racun pada kamu itu nyata. Dan aku benar-benar tidak dapat menemukan cara untuk menyelamatkannya. Jika aku pergi seperti ini, aku khawatir kamu akan mati karena racun kapan saja. Kata Chou Feng. Ah, ini. Jadi, aku benar-benar akan jatuh ke tangan monster jelek ini. Mendengar kata-kata ini, Wang Qiang pertama-tama duduk dalam formasi dengan wajah pucat, lalu menyeringai, air mata menetes dari mengalir keluar saat ini, benar-benar berkecil hati. Wang Qiang, apa yang terjadi di sini? Bagaimana kamu bisa diracuni? Mengapa gadis iblis ini memanggilmu suami? Dan dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Tanya Chou Feng, dia sangat penasaran. Awalnya, aku ditangkap oleh gadis iblis ini. Aku tidak menyangka dia begitu kejam dan memakan orang hidup-hidup. Saat itu, saya ketakutan dan bodoh. Saya tidak bisa melawan dan saya tidak bisa melarikan diri. Jika saya adalah orang biasa, saya akan mati ketakutan saat itu. Saya tidak bisa memikirkan cara. Siapa saya? Saya adalah Wang Qiang yang sangat pintar, cerdas, berbakat. Pada saat itu saya punya ide, dan segera memikirkan cara yang baik untuk menaklukkan gadis iblis itu. Tebak metode apa? Menyebutkan ini. Wang Qiang benar-benar menjadi tertarik. Tidak hanya kepahitan di wajahnya menghilang, tetapi kegembiraan di wajahnya membangkitkan selera Chou Feng. Metode apa? Chou Feng, yang sangat ingin tahu, juga bertanya. Hei, aku menggunakannya padanya, dan siapapun yang menyemprotnya akan jatuh cinta padaku, kata Wang Qiang dengan bangga. Siapapun yang menyemprot akan jatuh cinta padaku. Chou Feng tiba-tiba teringat hari itu, ketika mereka pertama kali bertemu gadis iblis itu, Wang Qiang mengklaim bahwa pesonanya tak tertandingi, dan mengeluarkan botol, mengatakan bahwa itu adalah hartanya. Selama saya menggunakan harta itu, tidak peduli betapa kesepiannya seorang wanita, bahkan jika wanita itu secara alami menyukai wanita dan tidak memiliki perasaan terhadap pria di dunia, dia akan langsung jatuh cinta padanya dan terobsesi padanya. Benda milikmu itu benar-benar berguna. Chou Feng bertanya dengan curiga. Omong kosong, dang-dang. Tentu saja itu berguna, jika tidak, mengapa gadis iblis itu begitu terobsesi denganku? Kata Wang Qiang dengan bangga. Bukankah itu sangat bagus? Gadis iblis ini sangat kuat, dan dia juga seorang spiritualis dunia jubah peri. Menjadi istrimu adalah berkahmu, kata Chou Feng sambil menyeringai. Brengsek, kamu jangan membuat masalah, dia tidak baik sama sekali, dan dia sangat jelek, aku, Wang Qiang, pria yang sangat tampan, bagaimana dia bisa merusaknya? Berbicara tentang masalah ini, Wang Qiang kembali tertekan. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Bahkan jika aku ingin pergi, aku harus menunggu gadis iblis itu mendapatkan kembali obatnya dan mendetoksifikasimu sebelum pergi, kata Chou Feng. Racunku, apakah ini benar-benar serius? Tanya Wang Qiang. Aku juga seorang spiritualis dunia jubah peri sekarang. Meskipun aku tidak bisa menyembuhkan racunmu, aku bisa melihat seberapa kuat racunmu, jadi aku benar-benar tidak berbohong padamu,
kata Chu Feng. Sialan, saudara, jadi kamu bukan hanya setengah leluhur peringkat keempat, kamu telah menjadi seorang spiritualis dunia jubah peri. Saudaraku, kecepatan kemajuanmu terlalu cepat, kamu benar-benar iri padaku. Meskipun Wang Qiang mengatakan dia cemburu, ekspresinya yang bersemangat jelas menunjukkan bahwa dia bahagia untuk Chu Feng. Ketika Chu Feng dan Wang Qiang memutuskan untuk tinggal di sini sementara dan pergi setelah gadis iblis itu membantu detoksifikasi Wang Qiang, mereka berdua menjadi tenang. Kemudian Chu Feng tahu bahwa gadis iblis itu berkelahi dengan Chu Feng hari itu, dan setelah dia kembali, dia bertanya pada Wang Qiang apakah dia mengenal Chu Feng. Begitu Wang Qiang mendengar bahwa Chu Feng akan bertarung dengan penyihir itu, dia takut penyihir kejam itu akan membunuh Chu Feng, jadi dia buru-buru mengatakan bahwa Chu Feng adalah saudara terbaiknya dan meminta penyihir itu untuk melindunginya bagaimanapun caranya. Ini juga alasan utama mengapa Yao Wenwu membunuh orang-orang dari Ting Yunzong itu, sebenarnya itu semua karena Wang Qiang. Adapun alasan mengapa Wang Qiang diracuni, itu juga karena kesialannya. Hari itu, setelah dia menggunakan ramuan khusus untuk membuat penyihir itu jatuh cinta padanya, dia terjerat oleh penyihir itu, yang bahkan ingin secara paksa menjalin hubungan seperti itu dengan Wang Qiang. Menurut deskripsi Wang Qiang yang jelas, penyihir itu sangat kejam dan kuat saat itu, Wang Qiang benar-benar sengsara. Wang Qiang juga mengatakan bahwa jika gadis iblis itu adalah wanita biasa, bahkan jika dia sedikit lebih jelek, dia akan mengenalinya untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi gadis iblis itu tidak terlihat seperti manusia, dia adalah monster yang jelek dan ganas, bagaimana dia bisa mengenalinya? Jadi Wang Qiang mulai menggunakan nada gagapnya untuk melawan kecerdasan dan keberanian dengan gadis iblis itu, menunda waktu, dan akhirnya, dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi dia sangat sial sehingga ketika dia melarikan diri, dia diracuni. Dan racun ini adalah racun aneh yang langka dalam 10.000 tahun, tetapi racun ini tidak hanya ditabrak oleh Wang Qiang, tetapi juga menderita karenanya. Wang Qiang, aku tidak mengatakannya. Racunmu sangat kuat. Jika penyihir itu tidak menemukannya tepat waktu dan merawatmu, kamu mungkin sudah mati, kata Chu Feng. Meski begitu, setelah aku menghilangkan racun ini, aku juga akan kabur. Kamu harus tahu bahwa penyihir ini pada dasarnya kejam. Kamu tidak melihat hari itu. Aku melihat orang-orang itu. Mati satu persatu di depan saya. Istri yang luar biasa itu terlalu berdarah. Aku, yang selalu tak kenal takut, juga ketakutan pada saat itu. Wang Qiang mengenang pemandangan hari itu, masih menunjukkan ketakutan pada wajahnya. Ketika sampai pada masalah ini, Chu Feng tidak dapat menyangkalnya. Gadis iblis itu memang telah membunuh banyak orang, termasuk banyak orang yang tidak bersalah. Hanya saja gadis iblis itu ada di sini hari ini karena dia memiliki pengalaman yang tragis, bahkan pada analisis terakhir, gadis iblis itu juga orang yang menyedihkan. Mungkin, justru karena ceritanya saat itu, dan karena Wang Qiang belum mati, dan karena gadis iblis itu menyelamatkan hidup Chu Feng tidak hanya tidak lagi membenci wanita iblis itu, tetapi juga bersimpati dengan wanita iblis itu. Saudaraku, apakah kamu tahu latar belakang gadis iblis itu? Tiba-tiba, kata Chu Feng. Pengalaman hidup seperti apa gadis iblis itu memiliki latar belakang? Jangan bilang gadis iblis itu hanya memakan laki-laki, ada alasannya, kata Wang Qiang dengan mulut besar. Memang. Chu Feng mengangguk. Setelah itu, Chu Feng memberitahu Wang Qiang dengan hati-hati kisah gadis iblis saat itu. Jadi, penyihir ini cukup sengsara, tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, bukan aku yang menyebabkan kesengsaraannya. Melemah, atau itu tidak valid, penyihir itu tidak menyukaiku lagi.
dia akan tahu bahwa aku sengaja meminum obat untuk membuatnya menyukaiku. Lalu menurutmu, dengan kepribadian penyihir itu, dia akan membiarkan kita berdua pergi? Kata Wang Qiang. Tidak. Kata Chu Feng. Itu saja, jadi selama racunku dilepaskan dan kita menemukan peluang yang cocok, kita harus melarikan diri, kata Wang Qiang. Chu Feng mengangguk. Jika Chu Feng masih ragu-ragu sebelumnya, maka keraguannya hilang sekarang. Dia merasa apa yang dikatakan Wang Qiang benar. Dengan kepribadian seorang penyihir, jika dia tahu yang sebenarnya, dia pasti tidak akan membiarkan dia dan Wang Qiang pergi. Lebih baik pergi lebih awal. Dan beberapa hari kemudian, penyihir itu akhirnya kembali. Pada saat ini, penyihir itu, meskipun dia masih terlihat sangat jelek dan ganas, tetapi dia melompat masuk, seperti gadis yang bahagia. Jika mengesampingkan penampilan dan hanya berbicara tentang perilaku, itu sangat lucu. Mengapa kamu begitu bahagia? Mungkinkah kamu berhasil menemukan rumput roh abadi cahaya bulan? Chu Feng melangkah maju dan bertanya. Bukan hanya aku menemukan Moonlight Immortal Spirit Grass, kali ini, aku benar-benar menghasilkan banyak uang, kata penyihir itu dengan penuh semangat. Bab 2302 Bunga Roh Peri Sinar Bulan. Lalu apa lagi yang kamu temukan? Tanya Chu Feng. Apakah kamu tahu mengapa aku hanya mencari Moonlight Immortal Spirit Grass di beberapa tempat tertentu di Luoyan Ridge? Kata penyihir itu. Mengapa? Chu Feng bertanya. Itu rumput roh abadi cahaya bulan yang tumbuh di beberapa tempat itu, tapi itu hanya bisa ditemukan di bawah bimbingan cahaya bulan. Tapi itu hanya mungkin, tidak pasti. Seksual. Moonlight Immortal Grass selalu ada, hanya karena unik, magis, dan sangat tersembunyi, dan sangat sulit untuk menemukannya. Hari ini, saya tidak hanya menemukan Moonlight Immortal Grass, saya juga menemukan Moonlight Fairy Spirit Flower. Sambil berbicara, penyihir itu dengan bersemangat mengeluarkan ramuan khusus. Melihat ramuan obat ini, hati Chu Feng langsung tergerak, karena penampilan rumput roh abadi cahaya bulan sangat mirip dengan rumput roh abadi. Immortal Spirit Grass dianggap sebagai ramuan obat tingkat terendah untuk membantu seni bela diri, tapi itu adalah barang yang sangat berharga di keluarga Chu di benua Kyushu saat itu. Ini pasti membawa kembali kenangan masa muda Chu Feng. Pikirkan tentang hal ini, Chu Feng adalah orang yang lemah dengan kultivasi rendah di keluarga Chu dan sekte luar sekolah Azure Dragon. Dan apa yang membuatnya lebih kuat, dan membuatnya benar-benar menemukan caranya sendiri dalam seni bela diri, adalah rumput roh abadi yang diberikan Chu Yu padanya. Jadi tiba-tiba, ingatan membanjiri hatinya, dan Chu Feng tidak bisa menahan emosi. Namun, meskipun terlihat sangat mirip, ukuran rumput peri tidak lebih dari ukuran jari, tetapi rumput peri Moonlight ini puluhan kali lipat dari ukuran rumput peri yang sangat besar. Dan perbedaan kekuatan obatnya sangat berbeda sehingga tidak bisa dibandingkan sama sekali. Jika kekuatan obat rumput peri adalah setitik debu, maka kekuatan obat rumput peri cahaya bulan adalah puncak gunung. Perbedaan antara dua begitu besar. Yang paling penting, khasiat obat dari Moonlight Immortal Spirit Grass ini mencakup segalanya dan sempurna. Daun Moonlight Immortal Spirit Grass mengandung khasiat obat yang kuat, yang tidak hanya dapat mendetoksifikasi, tetapi juga memperpanjang usia. Yang paling penting adalah khasiat obat daun ini terlalu kuat, sepertinya tidak hanya bisa mendetoksifikasi tubuh Wang Qiang, tapi juga sepertinya bisa mendetoksifikasi semua racun di dunia. Chu Feng belum pernah melihat yang sekuat ini khasiat obat. Dan akar dari Moonlight Immortal Spirit Grass mengandung energi yang kaya dari langit dan bumi, begitu kuat bahkan Chu Feng pun tergerak olehnya. Meskipun energi ini sangat keras, Chu Feng dapat memperbaikinya. Jika benar-benar disempurnakan, kultivasi Chu Feng mungkin melangkah lebih jauh, karena energi langit dan bumi ini sangat kuat.
Namun, pada saat ini, yang paling menarik perhatian Chu Feng adalah bunga-bunga di rumput roh abadi cahaya bulan. Benar sekali, ada bunga di antara dedaunan Moonlight Fairy Spirit Grass. Bunga ini sangat kecil, tidak lebih dari ukuran kuku. Tapi bunga ini sudah mekar penuh, dan ada cahaya aneh di dalamnya. Jika Chu Feng ingin mengatakan apa yang aneh, Chu Feng tidak tahu. Seolah-olah ada dunia luas yang tersembunyi di kelopak-kelopak kecil ini. Wow, formasi roh yang kuat. Pada saat ini, suara yang menyenangkan dan manis tiba-tiba terdengar di telinga Chu Feng. Egi. Mendengar suara ini, Chu Feng sangat gembira. Karena suaranya yang menyenangkan, hanya Nyonya Ratu yang bisa mengatakannya. Bersemangat, Chu Feng buru-buru memproyeksikan kesadarannya ke ruang roh dunia, dan menemukan bahwa Yang Mulia Ratu memang terbangun, masih cantik dan menawan. Egi, apakah kamu sudah bangun? Chu Feng sangat bersemangat. Awalnya aku ingin tidur sedikit lebih lama. Lagi pula, aku tidak ingin mengecewakan niat baikmu, tapi bunga ini terlalu menggoda. Ratu ini benar-benar tidak bisa tidur, kata Nyonya Ratu sambil tersenyum. Terlihat suasana hatinya saat ini juga sama, sangat bagus. Dan alasan mengapa Nyonya Ratu sangat bahagia bukan hanya karena dia tidur dengan sangat nyaman malam ini. Yang paling penting, dia tertarik dengan bunga dari Moonlight Immortal Grass. Karena bunga aneh itu tidak hanya memancarkan kekuatan pesona yang sangat kuat, tetapi juga memancarkan kekuatan asli yang sangat kaya. Dengan kata lain, bunga ini tidak hanya sangat membantu para spiritis dunia, tetapi juga merupakan godaan besar bagi para spirit dunia. Secara umum, Moonlight Immortal Spirit Grace ini dapat meningkatkan budidaya, meningkatkan kekuatan penghalang, meningkatkan kekuatan roh dunia, menyembuhkan semua racun, dan memperpanjang umur. Itu hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Chu Feng, biarkan aku keluar, aku akan menyempurnakan bunga roh abadi cahaya bulan ini, kata Egi dengan penuh semangat. Tidak, rumput abadi sinar bulan ini disiapkan oleh gadis iblis untuk Wang Qiang. Kita tidak bisa menggunakannya. Dikatakan. Oh, tidak apa-apa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Egi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi Chu Feng mendengar keengganan Egi, jadi dia berkata, Egi, aku pasti akan menemukan harta karun untuk meningkatkan kultivasimu untukmu di masa depan. Biarkan gagap itu menyembuhkan lukamu. Egi tersenyum manis, pura-pura acuh tak acuh. Hei, kamu juga seorang spiritualis dunia jubah abadi, pernahkah kamu melihat seberapa kuat bunga roh abadi cahaya bulan ini? Pada saat yang sama, gadis iblis itu bertanya pada Chu Feng dengan bangga. Bunga roh abadi cahaya bulan ini mengandung kekuatan pembentukan roh yang sangat kuat, yang sangat berguna bagi para spiritualis dunia, dan jika diekstraksi dengan baik, itu juga dapat memungkinkan roh dunia untuk meningkatkan kultivasi mereka, kata Chu Feng. Apa yang kamu bicarakan hanyalah ide umum. Nyatanya, energi yang terkandung dalam bunga roh peri cahaya bulan ini cukup bagi suamiku untuk menjadi seorang spiritualis dunia jubah peri dalam satu gerakan, kata penyihir itu dengan penuh semangat. Spiritualis dunia jubah abadi. Chu Feng agak terkejut. Meskipun Chu Feng telah melihat bahwa bunga roh abadi cahaya bulan sangat kuat, dia tidak pernah menyangka bahwa itu bisa begitu kuat. Ya, itu adalah spiritualis dunia jubah abadi. Ayah mertuaku, dia juga adalah spiritualis dunia jubah kekaisaran tingkat naga. Hanya ada garis tipis antara dia dan spiritualis dunia jubah abadi, energi dari bunga roh keabadian cahaya bulan. Kamu bisa menjadikannya spiritualis dunia jubah abadi dalam satu gerakan. Penyihir itu berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya tahu mengapa gadis iblis ini begitu bersemangat. Ternyata bunga roh abadi cahaya bulan ini dapat membantu Wang Qiang menjadi spiritualis dunia jubah abadi.
Awalnya aku membenci orang tua jahat itu, tapi melihatnya sekarang, aku harus berterima kasih padanya. Saya belum menemukan bunga peri cahaya bulan ini. Dan jika saya tidak bertemu dengan bunga peri cahaya bulan ini, suami saya tidak akan mendapatkan kesempatan ini untuk menjadi seorang spiritualis dunia jubah peri. Penyihir itu sangat bersemangat. Berkata gembira. Tunggu sebentar, kamu bilang itu kesempatan. Chu Feng bertanya dengan tatapan terkejut, mungkinkah kamu tidak benar-benar yakin bahwa kamu akan membantu Wang Qiang menjadi spiritualis dunia jubah abadi? Tentu saja tidak, Moonlight Immortal Spirit. Flower, itu bukan bunga biasa, itu memiliki nama lain, itu disebut kunci langit berbintang. Kata penyihir itu. Kunci langit berbintang. Chu Feng menjadi semakin penasaran. Ya, itu adalah kunci langit berbintang, karena ketika kamu menggunakannya, itu memiliki peluang tertentu untuk membuka pintu ke langit berbintang, kata penyihir itu. Gerbang langit berbintang, apa itu? Tanya Chu Feng. Gerbang langit berbintang adalah pintu gerbang ke jalan menuju langit berbintang. Jalan menuju langit berbintang adalah jalan yang dapat melintasi langit berbintang dan mengarah dari medan bintang ke medan bintang. Singkatnya, itu adalah tempat yang sangat berbahaya, setidaknya bagi kami sangat sulit untuk bertahan hidup jika Anda memasukinya. Kata gadis iblis itu. Aku tidak pernah berpikir bahwa bunga roh abadi cahaya bulan ini akan memiliki fungsi yang begitu ajaib. Chu Feng semakin merasa bahwa bunga roh abadi cahaya bulan ini sangat ajaib. Medan bintang sangat luas, satu medan bintang berisi banyak dunia, dan jalan bintang yang dapat melintasi langit berbintang pasti luar biasa. Chu Feng, ini belum terlambat. Mari detoksifikasi suamiku terlebih dahulu, lalu aktifkan bunga roh abadi cahaya bulan untuk melihat apakah kita dapat membantu suamiku dan menjadi spiritualis dunia jubah peri dalam satu gerakan, kata gadis iblis itu. Oke. Chu Feng juga mengangguk. Dia adalah saudara laki-laki Wang Qiang, jadi tentu saja dia berharap lebih dari siapapun bahwa racun di tubuh Wang Qiang akan sembuh dengan cepat. Tunggu sebentar. Namun, pada saat ini, Wang Qiang, yang berpura-pura tidak sadarkan diri, tiba-tiba duduk dan melambaikan tangannya. Bab 2303 leluhur setengah peringkat kelima. Oh, suamiku, apakah kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Melihat Wang Qiang bangun, penyihir itu sangat bersemangat hingga dia hampir membuang bunga peri sinar bulan di tangannya. Dan Chu Feng, yang tahu betul bahwa Wang Qiang berpura-pura tidak sadarkan diri, bertanya langsung kepada Wang Qiang, ada apa? Chu Feng, Yuewe ini, akar bunga roh abadi cahaya bulan tidak berguna bagiku, tapi itu untukmu. Tapi itu berguna, mungkin itu bisa meningkatkan kultivasimu. Kamu harus memperbaikinya, kata Wang Qiang. Ah, ini tidak akan berhasil, kan? Mendengar kata-kata ini, gadis iblis itu terkejut dan sepertinya menolak. Mengapa itu tidak berhasil? Bukankah bunga roh peri cahaya bulan ini hanya untuk saya injak? Jangan bilang saya bahkan tidak punya hak untuk membuat keputusan? Wang Qiang berdiri sangat tidak senang, seolah-olah dia menegur menantu perempuannya. Dan aneh untuk mengatakan bahwa gadis iblis yang selalu kuat dan ganas ini semanis domba kecil di depan Wang Qiang. Terutama setelah melihat kemarahan Wang Qiang, gadis iblis itu bahkan berbicara dengan lembut, mengatakan, akar bunga roh peri cahaya bulan ini memang mengandung energi dunia, tetapi energi dunia terlalu keras, bahkan jika Chu Feng adalah dari darah langit bahkan jika itu tidak bisa membunuhnya, itu akan merusak kultivasinya. Ternyata gadis iblis itu tidak ingin memperbaiki Chu Feng, tapi dia takut akar dari roh peri cahaya bulan bunga akan menyakiti maple Chu Feng. Hal semacam ini kamu tidak menghitung, karena kamu tidak tahu seberapa kuat kakakku. Setelah Wang Qiang selesai berbicara,
dia menatap Chu Feng dan berkata, "Saudaraku, katakan saja, ini akar milikmu, bisakah itu disempurnakan? Ingat, ingat, jangan berbohong padaku." "Ya, kamu bisa." Bahkan, Chu Feng sangat tersentuh. Wang Qiang sudah diracuni dan hidupnya dalam bahaya. Tetapi saat ini dia masih memikirkannya. Persahabatan ini benar-benar menghangatkan hati Chu Feng. "Saya punya cukup waktu untuk racun ini, tetapi basis kultivasi Anda harus ditingkatkan terlebih dahulu. Jika Anda dapat meningkatkan basis kultivasi Anda, tunggu sebentar untuk mengaktifkan kekuatan pesona, lebih kurang lebih akan menjadi membantu, jadi Anda harus memperbaikinya terlebih dahulu." "Ayo pergi," kata Wang Qiang. "Chu Feng, apakah tingkat kultivasimu adalah leluhur setengah peringkat keempat, atau leluhur bela diri peringkat kelima?" Penyihir itu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kultivasi saya sebenarnya adalah setengah leluhur peringkat keempat. Leluhur martial peringkat 5 sebelumnya ditingkatkan dengan cara," kata Chu Feng jujur. "Jadi begitu. Jika ini masalahnya, pertama-tama Anda harus memperbaiki akar bunga roh abadi cahaya bulan." Setelah penyihir selesai berbicara, dia menyerahkan bunga roh abadi cahaya bulan kepada Chu Feng. Dan ketika Chu Feng menerima bunga roh peri cahaya bulan, penyihir itu secara khusus mengingatkan, "Chu Feng, aku tidak berbohong padamu, meskipun akar bunga roh peri cahaya bulan mengandung energi langit dan bumi yang kaya, tetapi energi surga ini dan bumi, ini sangat kejam, bahkan untuk garis keturunan tingkat langit biasa, sulit untuk disempurnakan. Meskipun Anda mungkin bukan pemilik garis keturunan tingkat langit biasa, tetapi saya tetap menyarankan Anda untuk berhati-hati dan tidak memaksakannya." "Dimengerti." Penyihir itu mengangguk sambil tersenyum. Dia tahu bahwa penyihir itu melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Dan dia tahu lebih baik bahwa penyihir itu tidak berusaha menakut-nakuti dia. Lagi pula, tidak peduli apa sifat penyihir itu, dia benar-benar mendapat informasi, belum lagi bahwa akar bunga roh peri cahaya bulan memang sangat keras. Tapi Chu Feng juga tidak berbohong, dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk memperbaiki akar bunga peri cahaya bulan. Setelah menerima bunga roh abadi cahaya bulan, Chu Feng tidak terburu-buru untuk memperbaikinya, tetapi mengatur formasi tersembunyi terlebih dahulu. Formasi tersembunyi ini sangat istimewa, dan alasan mengapa Chu Feng mengaturnya secara alami untuk melemahkan kekuatan hukuman ilahi. Meskipun Chu Feng tidak yakin apakah memurnikan akar bunga roh abadi cahaya bulan dapat langsung menembus leluhur bela diri peringkat kelima. Tapi itu selalu baik untuk dipersiapkan. Kamu bisa menyempurnakannya selama kamu menyempurnakannya. Apa artinya mengatur penghalang tersembunyi? Tanya penyihir itu dengan sangat bingung. Kamu akan mengerti di masa depan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Cih, gadis iblis itu mengatupkan mulutnya dan tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia berbalik, berlari ke arah Wang Qiang lagi, dan berkata dengan suara yang sangat cengeng, "MSG Gong." Begitu gadis iblis itu mengucapkan kata-kata ini, Chu Feng jelas memperhatikan bahwa wajah Wang Qiang berubah drastis. Dia menahannya. Jika dia tidak bisa menahannya, dia mungkin akan memuntahkannya. Meskipun gadis iblis itu jelek, sangat jelek, bahkan Wang Qiang tidak bisa menerimanya. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, ini memang pertama kalinya sejak Chu Feng mengenal Wang Qiang bahwa Wang Qiang sangat disukai oleh seorang wanita. Oleh karena itu, Chu Feng masih senang untuk Wang Qiang, apakah itu karena efek obatnya atau tidak, tapi setidaknya gadis iblis ini sangat baik pada Wang Qiang saat ini. Setelah itu, Chu Feng duduk bersila di dalam formasi tersembunyi, menyempurnakan akar bunga roh abadi cahaya bulan. Dan semuanya berjalan sangat lancar, meskipun akar bunga roh peri cahaya bulan memang sangat keras, tetapi Chu Feng masih santai, dan memurnikan semua energi langit dan bumi di akar bunga roh peri cahaya bulan. Saat itu benar-benar disempurnakan,
Chu Feng benar-benar menarik kekuatan hukuman ilahi. Namun, meskipun kekuatan hukuman Tuhan sangat kuat, itu jauh lebih kuat dan lebih ganas dari terobosan sebelumnya. Tapi Chu Feng masih selamat, dan karena kekuatan hukuman Tuhan dipengaruhi oleh formasi tersembunyi, baik Yao Nu maupun Wang Qiang tidak menyadari keberadaan hukuman Tuhan. Satu-satunya hal yang mereka perhatikan adalah bahwa Chu Feng membuat terobosan dan berhasil dipromosikan dari leluhur setengah peringkat keempat menjadi leluhur setengah peringkat kelima. Benar-benar halus. Penyihir itu sedikit terkejut. Saudaraku, kerja bagus. Wang Qiang sangat gembira. Saudaraku, terima kasih banyak. Chu Feng berdiri, berkata kepada Wang Qiang sambil tersenyum, lalu menatap gadis iblis itu, dan berkata, terima kasih banyak. Menyempurnakan, tetapi Anda berhasil, sepertinya Anda bukan pemilik biasa dari garis keturunan surgawi. Penyihir itu berkata, dengan sedikit pujian. Chu Feng tersenyum tipis. Mengenai masalah ini, dia tidak ingin membahasnya secara mendalam, karena dia tidak akan pernah lupa bahwa dia dianggap sia-sia saat itu, dan itulah mengapa dia dikeluarkan dari klan surgawi Chu. Jenius? Dia tidak lagi berani berpikir begitu. Setidaknya, dia sangat lemah di depan penyihir. Detoksifikasi Wang Qiang, kata Chu Feng. Penyihir itu mengangguk. Setelah itu, Chu Feng bekerja sama dengan gadis iblis untuk menggunakan formasi itu dan kekuatan bunga roh peri cahaya bulan untuk mendetoksifikasi Wang Qiang. Hanya saja, entah itu mengatur formasi atau memobilisasi formasi, Chu Feng menuruti perintah penyihir itu. Sederhananya, dalam tindakan detoksifikasi ke depan ini, Chu Feng hanya peran pendukung. Karena teknik formasi yang digunakan oleh gadis iblis ini bahkan lebih kuat dari yang dipahami Chu Feng. Hal ini membuat Chu Feng semakin mengagumi Yao Nu. Tidak hanya dia berpengetahuan luas, tapi dia juga cukup mampu. Agaknya, dia masih memiliki beberapa kenangan tentang kehidupan sebelumnya, lagi pula, dia adalah seorang super jenius di kehidupan sebelumnya. Tapi semuanya berjalan lancar. Racun di tubuh Wang Qiang berhasil dilepaskan. Sungguh mengejutkan bahwa ketika racun dilepaskan, tubuh Wang Qiang tiba-tiba mengeluarkan isapan yang aneh. Setelah isapan aneh itu muncul, racun yang baru saja dilepaskan tiba-tiba dipadatkan kembali, dan langsung disedot ke dantian Wang Qiang. Bab 2304, Gerbang Langit Berbintang. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, Chu Feng dan gadis iblis itu terkejut, dan mata mereka menunjukkan kengerian. Sebab, sebelumnya racun itu hanya meresap ke dalam tubuh Wang Qiang, namun saat ini, racun tersebut dihirup ke dalam dantian oleh Wang Qiang. Namun, pada saat Chu Feng dan penyihir sama-sama mengkhawatirkan Wang Qiang, basis kultivasi Wang Qiang sebenarnya telah meningkat, dan terus ditingkatkan. Dalam sekejap mata, kultivasi Wang Qiang dipromosikan menjadi setengah leluhur peringkat ke-6, yang sebenarnya satu peringkat lebih tinggi dari Chu Feng. Setelah kultivasinya meningkat, Wang Qiang menghela nafas panjang puas, dan berkata kepada Chu Feng sambil tersenyum, "Hei, lihat. Sepertinya racunnya tidak sia-sia. Tapi itu bantulah aku. Kalau tidak, aku hampir dibuang oleh saudaramu." Memang, ketika kita bertemu kali ini, meskipun kultivasi Wang Qiang juga meningkat, dia adalah setengah leluhur peringkat kedua. Namun, kultivasi Chu Feng sudah menjadi leluhur setengah peringkat keempat, dan Chu Feng telah sepenuhnya melampaui Wang Qiang. Namun, kali ini, Wang Qiang benar-benar menembus kultivasi tingkat keempat berturut-turut, langsung dipromosikan dari setengah leluhur peringkat kedua menjadi setengah leluhur peringkat 6, dan sekali lagi melampaui Chu Feng. Dia benar-benar berkah tersembunyi. Selamat, saudara. Dan Chu Feng juga tersenyum.
Dia tidak tertekan karena Wang Qiangxiu mengungguli dia. Sebaliknya, Chu Feng sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Wow, kamu sangat kuat, Tuan Xiang. Meskipun saya mendengar bahwa racun ini memang memiliki efek meningkatkan kultivasi, tetapi hanya mereka yang memiliki sistem yang sangat kuat yang dapat menikmatinya. Ini kuat, tetapi hanya 2 tingkat kultivasi. Dikatakan bahwa itu adalah batas untuk dapat terus meningkatkan 3 tingkat kultivasi. Tapi Anda, Tuan Xiang, terus meningkatkan tingkat kultivasi Anda sebanyak 4 tingkat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Anda sangat baik, Tuan Xianggong. Saya sangat terobsesi dengan Anda. Melihat Wang Qiang menghadapi gadis iblis seperti itu, Wang Qiang sama sekali tidak merasa bahagia. Sebaliknya, ada garis hitam di seluruh dahinya. Tidak. Bukankah maksudmu, ini? Bunga roh abadi cahaya bulan ini dapat membantuku menjadi seorang spiritualis dunia jubah peri? Lalu cepatlah, kata Wang Qiang. Memang, tapi Tuan Xiang, Anda jelas-jelas koma sebelumnya, bagaimana Anda tahu tentang ini? Tanya penyihir itu dengan heran. Aku tahu, pengetahuan itu mendalam, aku telah melihat kamu memiliki banyak informasi. Apakah kamu satu-satunya yang mengetahui fungsi bunga roh abadi cahaya bulan ini? Wang Qiang meraung dengan ketidaksenangan. Ya, Tuan Xiang sangat kuat. Gadis iblis itu tidak hanya tidak marah, tetapi dia sekali lagi menunjukkan tatapan kagumnya. Dia adalah gadis yang manis, tapi dia sedikit jelek. Semakin dia seperti ini, semakin mudah membuat orang sakit. Namun, penyihir itu segera menambahkan kalimat lain. Tuan, karena Anda sangat berpengetahuan dan berpengetahuan luas, Anda harus tahu formasi seperti apa yang digunakan untuk menyempurnakan bunga roh peri cahaya bulan yang keras ini. Formasi saya terlalu mendominasi. Jika kamu mengatakannya, kamu tidak bisa mengendalikannya, kamu harus menggunakan milikmu. Wang Qiang berkata dengan sangat alami. Untuk poin ini, Chu Feng sangat mengaguminya. Wang Qiang jelas tidak mengetahuinya, tapi dia masih bisa mengatakannya secara logis. Ngomong-ngomong, dia bisa membanggakan dirinya sendiri. Ini memang semacam bakat. Desir. Tetapi siapa yang mengira bahwa pada saat ini, penyihir itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan hanya mendengar, pak, dan itu mendarat di kepala Wang Qiang. Tamparan ini sangat keras sehingga tidak hanya menjatuhkan Wang Qiang ke tanah, tetapi kantong darah besar tiba-tiba muncul di belakang kepalanya. Nenek, aku melihatmu diracun sebelumnya, jadi aku ingin memperlakukanmu lebih baik. Aku memberimu wajah, bukan, dan kamu membuatku gila. Jika kamu sangat mampu, apakah kamu masih bisa ditangkap olehku? Apakah kamu masih bisa diracuni? Dan lagi. Aku salah, aku benar-benar salah, tolong maafkan aku. Wang Qiang juga mengubah wajahnya dengan sangat cepat. Dia adalah seorang pria sebelumnya, tapi sekarang dia berlutut di tanah dengan celepuk, bersujud kepada gadis iblis untuk belas kasihan. Pak. Namun, gadis iblis itu tidak menghargainya, dia menampar Wang Qiang lagi, dan setelah menjatuhkan Wang Qiang ke tanah, dia menunjuk Wang Qiang dengan kejam dan berkata, Nyonya, Nona, saya salah. Duduk di sana dengan jujur dan jangan bergerak. Ya. Wang Qiang duduk di tanah dengan patuh, tidak berani bergerak. Tapi saat ini, Chu Feng memiliki garis hitam di seluruh dahinya. Jika itu adalah wanita biasa, seperti penyihir, dia paling banyak akan menjadi seorang pemberang. Namun, penyihir itu bukanlah wanita biasa. Dia memiliki wajah yang ganas saat ini, dia hanyalah iblis yang ingin memakan orang. Haha, Wang Qiang sangat sengsara, aku bersimpati padanya. Egi bertepuk tangan dengan tepuk tangan, tertawa gembira di ruang roh dunia.
Meskipun dia berkata bahwa dia bersimpati dengan Wang Qiang, penampilannya jauh dari bersimpati pada Wang Qiang. Adapun Chu Feng, dia benar-benar bersimpati dengan Wang Qiang, dan berkata dalam hati, "Saudaraku, maaf, aku salah menilai penyihir ini. Tetap kuat, dan jika ada kesempatan, aku pasti akan membawamu keluar dari cengkeraman penyihir ini." Setelah itu, penyihir mulai mengatur formasi, dan Chu Feng juga memainkan peran pendukung lagi. Namun, segera setelah formasi diaktifkan, bunga roh abadi cahaya bulan mekar dengan cahaya aneh. Tidak baik. Melihat penampilan ini, penyihir itu langsung berteriak bahwa itu tidak baik, dan buru-buru mengatur formasi lain, berniat untuk mengumpulkan bunga roh peri cahaya bulan. Boom! Tapi, sebelum formasi gadis iblis itu bisa menutupi bunga peri cahaya bulan tiba-tiba meledak. Dan karena bunga roh abadi cahaya bulan terlalu dekat dengan Wang Qiang, riak ganas langsung membuat Wang Qiang terbang, dan ketika dia mendarat, dia berlumuran darah dan jatuh koma. Sialan! Melihat pemandangan ini, Chu Feng juga terkejut, dan tanpa sadar ingin bergegas menuju Wang Qiang untuk menyembuhkan lukanya. Namun, saat Chu Feng hendak pergi, kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba muncul di area pusat ledakan. Melihat lebih dekat, gerbang luar angkasa telah dibuka di sana. Langit penuh dengan bintang, sangat terang, dan kemegahannya tak terlukiskan. Itu adalah ruang yang luas dan tak terbatas, yang berisi banyak dunia dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah ini gerbang langit berbintang? Mata Chu Feng penuh keheranan. Meskipun dia telah melihat keajaiban yang tak terhitung jumlahnya sejak berlatih seni bela diri, semua yang ada di depannya masih membuatnya takjub. Ini pasti yang paling spektakuler yang telah dilihat Chu Feng sejauh ini, adegan. Itu gerbang langit berbintang. Jauhi itu. Jangan tersedot, kalau tidak akan sulit untuk melarikan diri. Jika kamu menghadapi badai langit berbintang di dalamnya, kamu pasti akan mati, gadis iblis itu mengingatkan dengan keras sengaja, seolah-olah dia takut Chu Feng mendekat. Mendengar apa yang dikatakan gadis iblis itu, Chu Feng juga mundur beberapa langkah, berusaha menjauh dari gerbang langit berbintang. Tapi tiba-tiba, mata Chu Feng menyala lagi, dan dia menemukan bahwa di pintu masuk gerbang langit berbintang, tubuh energi aneh perlahan-lahan melayang menuju kedalaman gerbang langit berbintang. Tubuh energi itu adalah tubuh energi di bunga peri sinar bulan. Tubuh energi terapung sulit ditangkap, itu adalah kekuatan sumbernya, kekuatan yang dapat membuat roh meningkatkan kultivasinya. Dan di tengah tubuh energi itu, ada tubuh sinar seukuran mutiara, yang merupakan kekuatan pesona, dan kunci untuk menjadikan Wang Qiang seorang spiritualis dunia jubah peri adalah tubuh sinar itu. Sekarang, tubuh cahaya itu tidak lagi mengamuk, yang tersisa hanyalah kekuatan pesona murni. Bab 2305 Dia adalah saudaraku. Yao Enu, cepat lihat, apakah itu kekuatan pesona yang dapat membuat Wang Qiang menjadi seorang spiritualis dunia jubah peri. Chu Feng menunjuk Yao Enu dan bertanya, meskipun dia pada dasarnya yakin, tapi dia masih harus mengkonfirmasi dengan Yao Enu. Dia pastikan tidak ada yang salah. Memang, meskipun bunga roh peri cahaya bulan telah membuka gerbang langit berbintang, energinya masih ada. Selain itu, energi ini sekarang tidak memiliki kekuatan kekerasan dan dapat digunakan oleh suamiku, tapi sayang. Memasuki gerbang langit berbintang. Oh, sayang sekali. Penyihir itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Tidak. Mungkin kamu bisa mencobanya. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia dengan cepat terbang menuju gerbang langit berbintang. Hei, Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Jangan bodoh, masuklah. Jika kamu menghadapi badai di langit berbintang, kamu akan hancur berkeping-keping, bahkan para dewa Daluo tidak dapat menyelamatkanmu. Melihat ini, penyihir itu buru-buru berteriak,
dan pada saat yang sama melepaskan menggunakan cara khusus, memancarkan hisap yang agung, mencoba menangkap kembali Chu Feng. Namun, Chu Feng sudah mendekati gerbang langit berbintang. Kekuatan hisap yang dipancarkan oleh gerbang langit berbintang sangat aneh, meskipun tidak terlalu kuat, itu berbeda dengan kekuatan hisap penyihir. Hisap gerbang langit berbintang masih ada, tetapi hisapan penyihir langsung diserap oleh gerbang langit berbintang. Dan pada saat ini, Chu Feng sudah memasuki Starry Sky Gate. Memasukinya, mata Chu Feng tiba-tiba berubah drastis, melihat segala sesuatu di depannya. Hati Chu Feng berfluktuasi, itu benar-benar bergolak, dan dia sangat bersemangat. Jika Anda harus menggambarkannya, dua kata dapat menggambarkan semua yang dilihat Chu Feng, mengejutkan. Ada banyak bintang di langit berbintang yang luas, dan setiap bintang adalah dunia. Semua ini ada di depan mata Anda, jelas jauh, tetapi tampaknya dapat dijangkau. Rasanya seluruh dunia ada di tangan Chu Feng. Tetapi pada saat yang sama, ada perasaan lain yang sama sekali berbeda, yaitu tidak penting. Di sini, Chu Feng merasa bahwa dia sangat kecil, bahkan tidak setitik debu. Mungkin embusan angin dapat meniup Chu Feng berkeping-keping, tidak menyisakan tulang. Chu Feng tidak pantas tinggal lama di sini. Cepat singkirkan kekuatan pesona. Pada saat ini, suara Nyonya Ratu tiba-tiba terdengar. Dan Chu Feng tidak ragu lagi, dan ketika dia meraihnya dengan tangannya, dia melepaskan kekuatan hisap, menyelimuti kekuatan pesona dan kekuatan sumber aslinya. Namun, saya tidak tahu apakah kultivasi Chu Feng terlalu lemah untuk efektif di sini, atau ada alasan lain. Singkatnya, kekuatan hisap yang dipancarkan Chu Feng tidak mampu menangkap tubuh yang bercahaya. Cepat kembali, kamu benar-benar tidak menginginkan hidupmu. Kamu hanyut mengikuti arus, jika kamu tidak kembali, kamu akan jatuh ke langit berbintang ini selamanya. Suara penyihir bergema di belakangnya. Selain itu, Chu Feng juga bisa merasakan bahwa kekuatan tak terlihat mendorong Chu Feng ke kedalaman langit berbintang yang luas, dan dia semakin jauh dari gerbang langit berbintang. Namun, Chu Feng tidak menoleh ke belakang, dia bergerak tiba-tiba, dan terus bergerak maju, ingin menggunakan tubuh fisiknya untuk mendekati tubuh sinar. Ini benar-benar membunuhku. Melihat pemandangan ini, penyihir itu sangat ketakutan hingga dia menyeringai dan bahkan tidak berani untuk terus menonton. Namun, setelah banyak kerja keras, Chu Feng mendekati tubuh sinar dan berhasil meraih tubuh sinar di tangannya. Egi, aku bisa mengembalikan kekuatan pesona ini, tetapi kekuatan aslinya telah hilang, jadi aku tidak bisa mengambilnya kembali. Kamu bisa langsung memperbaikinya, kata Chu Feng. Hehe. Itu persis seperti yang kuinginkan. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, senyum cerah tak tertandingi muncul di wajah kecil Egi. Setelah itu, dengan kerjasama Chu Feng, Egi menyempurnakan semua kekuatan asli itu sekaligus. Dan sumber kekuatan ini benar-benar bukan masalah kecil, kultivasi Nyonya Ratu terus meningkat, dan dalam sekejap mata, dia telah dipromosikan dari leluhur setengah peringkat 6 menjadi leluhur bela diri peringkat pertama. Itu benar, tampaknya bunga roh abadi cahaya bulan ini benar-benar harta karun. Chu Feng bisa merasakan peningkatan kultivasi Nyonya Ratu. Mengingat betapa beratnya menaikkan tingkat kultivasi Ratu Lady ke 1 tingkat saat itu, tapi kali ini, sungguh memuaskan telah meningkat begitu banyak. Setelah itu, Chu Feng berbalik dan buru-buru kembali ke Starry Sky Gate. Sialan. Namun, gerbang langit berbintang, yang jelas tidak terlalu jauh, tampaknya dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Chu Feng jelas mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencoba yang terbaik untuk berlari menuju gerbang langit berbintang, tetapi jarak antara keduanya menyusut sangat lambat. Chu Feng, ayolah, pintu itu sepertinya tertutup. Pada saat ini, hati Nyonya Ratu juga naik ke tenggorokannya,
Karena dia tahu betul bahwa jika Chu Feng tinggal di sini, itu pasti akan berakibat fatal. Untungnya, tidak ada bahaya, dan setelah kerja keras, Chu Feng akhirnya kembali ke Starry Sky Gate. Setelah memasuki gerbang langit berbintang, Chu Feng berbaring di tanah tanpa mengambil beberapa langkah. Saat ini, dia sudah berkeringat deras dan sangat lemah. Bahkan jika Chu Feng bertarung melawan orang lain selama 10 hari 10 malam, dia tidak akan merasa lelah. Tapi barusan, setelah melarikan diri dari langit berbintang yang luas, dia hampir kehabisan kekuatan fisiknya. Dan pada saat ini, gerbang ke langit berbintang tertutup. Tidak ada jejak yang tersisa, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Chu Feng juga takut untuk sementara waktu. Jika dia terlambat satu langkah, dia akan dipenjara di langit berbintang yang luas, dan dengan basis kultivasinya, dia tidak dapat mencapai dunia manapun, jadi dia hanya bisa berkeliaran di langit berbintang, menunggu hanya kematian yang menunggunya. Kamu tidak ingin mati. Penyihir itu menatap Chu Feng dengan ganas. Pergi dan gunakan untuk Wang Qiang. Chu Feng tersenyum tipis, dan melemparkan tubuh bercahaya di tangannya, yang berisi kekuatan pesona yang kuat, ke gadis iblis itu. Dan gadis iblis itu tidak ragu-ragu, dia buru-buru membawa tubuh bercahaya itu untuk menaklukkan Wang Qiang, lalu mengatur formasi untuk membantu Wang Qiang menyempurnakan tubuh bercahaya itu. Sebab, yang tersisa di tubuh sinar itu adalah kekuatan pesona murni, jadi menyempurnakannya cukup mudah. Sudah selesai. Melihat gadis iblis berjalan sambil tersenyum, Chu Feng juga bertanya dengan penuh semangat. Selesai. Saat suamiku bangun, dia juga akan menjadi spiritualis dunia jubah peri, kata penyihir itu sambil tersenyum. Tapi setelah itu, ekspresi gadis iblis itu menjadi serius lagi, dia memandang Chu Feng dan berkata, kamu hanya satu langkah lagi dari terjebak di langit berbintang sebelumnya, dan kamu harus sangat jelas tentang konsekuensinya pada saat itu. Dan Anda harus lebih jelas lagi bahwa jika Anda mendapatkan kekuatan pesona, saya pasti akan memberikannya kepada teman saya, dan semua yang Anda lakukan berisiko adalah berkontribusi padanya. Apakah itu layak? Penyihir itu bertanya dengan sungguh-sungguh. Itu sangat berharga, kata Chu Feng tanpa ragu. Kenapa? Gadis iblis itu tampak bingung. Tapi Chu Feng tersenyum ringan, melirik Wang Qiang yang koma, dan berkata, karena dia adalah saudaraku. Begitu. Chu Feng mengatakan ini, ekspresi Yao Nu membeku, dia sepertinya tidak dapat memahami arti dari kalimat ini. Namun, Wang Qiang, yang punggungnya menghadap Chu Feng dan gadis iblis itu, membuka matanya perlahan, dan ada air mata di matanya. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.